warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nur Fadila, saya mahasiswi dari Stikes Surya Global Yogyakarta semester 4, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang plasenta previa. Sebelum kita belajar tentang plasenta previa, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan anatomi plasenta. Oke, di sini ada gambar plasenta ya teman-teman. Ini kita ibaratkan sebagai plasenta. Jadi plasenta itu berbentuk bulat atau bundar atau hampir bundar. Nah, dengan diameter 15-20 cm dan lebarnya kurang lebih 2,5 cm. Kemudian beratnya itu rata-rata 500 gram. Kemudian untuk pada umumnya plasenta itu akan berbentuk lengkap pada kehamilan minggu ke-16. Selanjutnya di sini ada fungsi plasenta. Jadi fungsi plasenta itu sebagai alat yang memberikan makanan kepada janin. Kemudian sebagai alat untuk mengeluarkan bekas metabolisme. Kemudian sebagai alat yang memberikan zat asam dan mengeluarkan CO2. Kemudian bisa juga sebagai alat untuk pembentuk hormon. Selanjutnya plasenta atau ari-ari. Jadi plasenta atau ari-ari ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dan oksigen, memproduksi hormon-hormon kehamilan, terus mengangkut bahan-bahan yang tidak berguna dari tubuh bayi untuk dibuang melalui urin dan feses ibu. Nah, normalnya plasenta itu tumbuh di bagian atas rahim, namun kadang tumbuh di lokasi yang lain atau disebut dengan plasenta previa. Nah, untuk mengetahui plasenta previa ini biasanya menggunakan pemeriksaan USG. Nah, sekarang kita berlanjut pada plasenta previa pada kehamilan. Nah, ini dia inti dari materi kita hari ini. Jadi, pengertian dari plasenta previa ini adalah plasenta yang berimplantasi atau tertanam pada segmen bawah rahim dan menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Sekitar 0,5% ibu hamil itu mengalami plasenta previa. Namun peluang kembali mengalami di kehamilan selanjutnya itu 4,8%. Risiko dari plasenta previa ini. Nah, resiko pada ibu ketika plasenta previa itu pendarahan hebat, mengancam keselamatan ibu, dan meningkatkan risiko pendarahan pasca persalinan. Nah, kemudian risiko pada janinnya itu selain bahaya akibat pendarahan, janin beresiko lahir prematur atau lahir meninggal karena terpaksa dilahirkan. Selanjutnya ini ada ciri-ciri dari plasenta previa. Nah, ciri-ciri dari plasenta previa yang pertama itu pendarahan tanpa nyeri. Jadi ketika ibu-ibu merasakan nyeri yang tiba-tiba itu bisa untuk segera diperiksakan. Kemudian pendarahan berulang. Nah, ketika sudah mengalami pendarahan berulang itu perlu untuk pemeriksaan. Warna merah segar itu termasuk pada ciri-ciri plasenta previa. Kemudian adanya anemia, timbulnya perlahan-lahan dan waktu terjadinya saat hamil. Kemudian kita lanjut pada gejala pada plasenta previa. Nah, gejala pada plasenta previa ini itu yang pertama pendarahan tanpa sakit, mirip dengan ciri-cirinya tadi ya. Nah, warna darahnya itu terang, volumenya sedikit atau banyak, kemudian keluar terus-menerus atau tidak berhenti-henti. Nah, kemudian bagian bawah janinnya itu tidak kunjung masuk rongga panggul. Kemudian posisi janin yang melintang atau sungsang. Nah, yang terakhir itu gejalanya ada kadang-kadang ukuran janin lebih kecil dari usia kehamilan disebabkan sirkulasi darah. Selanjutnya itu ada klasifikasi plasenta previa. Yang pertama itu ada plasenta previa totalis. Ostium uteri internal itu tertutup sempurna oleh plasenta. Kemudian yang kedua ada plasenta previa parsial. Nah, itu karena ostium uteri internal tertutupi sebagian oleh plasenta. Yang ketiga itu ada plasenta previa marginal, di mana tepi plasenta itu berada pada margarin ostium uteri internal.
Yang keempat itu ada plasenta letak rendah. Nah, plasenta ini berimplantasi pada segmen bawah rahim, di mana plasenta tidak mencapai ostium uteri interna tetapi berdekatan dengan ostium tersebut. Jadi kita belajar tentang klasifikasinya, dan sekarang kita belajar tentang posisi dari plasenta previa ini. Jadi posisinya itu yang pertama placenta previa totalis, di mana seluruh permukaan jalan lahirnya itu tertutupi oleh plasenta. Seperti gambar yang di sini, ini gambar yang merah, ini adalah plasentanya, ini menutupi jalan keluarnya rahim total. Ini benar-benar sudah tertutupi. Kedua ini ada plasenta previa parsial, di mana hanya sebagian pembukaan jalan rahimnya itu tertutupi oleh plasenta. Nah, seperti pada gambar di sini masih ada sedikit celah pada jalan lahirnya. Kemudian yang ketiga itu ada plasenta previa marginal. Karena bila pinggir plasenta itu berada tepat pada pinggir pembukaan jalan rahim, seperti pada gambar di sini, tepat sekali pada pembukaan di pinggir pembukaan jalan lahir. Nah, kemudian yang terakhir ini ada plasenta previa letak rendah. Nah, di mana plasenta ini berada 3 sampai 4 cm di atas pinggang permukaan jalan lahir. Seperti pada gambar di sini, cara menyelesaikan persalinan plasenta previa. Cara menyelesaikan plasenta previa itu dengan seksio sesilia asal dari kita adalah secara sesar. Prinsip utama untuk melakukan seksio sesaria ini adalah untuk menyelamatkan ibu, sehingga walaupun janin meninggal atau tak ada harapan untuk hidup, maka tindakan ini tetap harus dilakukan. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.